Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan pilkada serentak yang akan dimulai pendaftarannya bulan Juli nanti sudah siap dilaksanakan. Saat ini Mendagri tinggal menunggu laporan penyesuaian dana untuk kegiatan pengamanan kepolisian serta pengawasan dari Bawaslu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan tidak ada halangan lagi bagi KPU untuk melaksanakan pilkada tepat waktu. Cahyo mengungkapkan pilkada akan dilaksanakan 3 tahap, yakni bulan Desember 2015, bulan Februari 2016, dan terakhir bulan Juni tahun 2016. Cahyo menambahkan pemerintah melalui Mendagri saat ini sedang menunggu laporan dana dari kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu untuk dana operasional penyelenggaraan pilkada. Tapi secara prinsip, pilkada serentak, KPU siap melaksanakan. Semua persyaratan dan payung hukum sudah Kemendagri berikan, tinggal penyesuaian harga termasuk pembiayaan yang bertahap, baik untuk kepolisian maupun untuk Bawaslu. Sejumlah warga Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat mendatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menolak dipindahkan ke Rusun Marunda, namun memilih dipindahkan Rusun Muara Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Andika Perdana dan juru kamera Gerald Dwi Tama di Balai Kota Jakarta. Iya, Andika, apa tanggapan Ahok terkait permintaan sejumlah warga Pinangsia yang datang siang ini di Balai Kota? Tanggapan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama masih sama dengan tanggapan-tanggapan sebelum yang pernah disampaikan oleh Ahok, dan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Ahok ini mengenai penggusuran yang dihadapkan kepada warga Pinangsia Jakarta Barat, Carlos dan pemirsa. Dan pada pagi hari tadi di Balai Kota Jakarta ada beberapa warga dari Pinangsia Jakarta Barat yang datang langsung dan meminta dan memohon kepada Ahok untuk memberikan juga ini mengenai tempat relokasi bagi mereka dan juga meminta lahan bagi mereka yang ada di kawasan Pinangsia Jakarta Barat, namun secara tegas dan keras. Bahkan tadi Ahok marah tidak bisa memberikan dan mengabulkan permintaan tersebut karena tanah yang ada di kawasan Jakarta Barat tersebut merupakan tanah milik negara yang ada. Ini juga merupakan wewenang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok secara tegas dan menegaskan seperti yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa tanah ini sudah harus ditertibkan dari bangunan liar ini untuk mendukung RPJMD DKI Jakarta 2015-2019, dan ini juga merupakan bagian dari rencana besar Jakarta untuk mengurangi banjir Jakarta yang menurut Ahok ini sudah membuat repot 10 juta warga Jakarta dan tidak akan berpihak kepada warga yang tinggal di bangunan liar tersebut. Dan seperti apa tanggapan dari Ahok tadi dari permintaan yang disampaikan oleh warga Pinangsia Jakarta Barat? Berikut adalah pernyataan dari Gubernur Basuki Cahayapurnama. Lagi seminggu nanti alasannya apa lagi? Jauh banget. Lebaran lagi. Aduh jauh, saya tanya. Di sini emang semua tinggal di Jakarta? Iya kan? Masih di Jakarta loh. Di Jakarta ini paling jalan berapa lama sih? 30 km aja paling selisihnya. Itu cuma alasan aja. Targetnya apa? Minta lahan kan? Bisa kamu kasih lahan hijau pada mereka? Pola ini dipakai juga waduk-waduk Pluit dulu. Dan saya sempat marah. Mau minta rumah di sekeliling waduk. Pakai desain macam-macam LSTM. Makanya saya bilang saya ajarin itu pakai anak-anak sekarang. Pakai tulis surat anak-anak butuh rumah. Saya pun jangan peralat anak-anak melakukan pelanggaran. Nah, Karos dan pemirsa, itu adalah pernyataan dari Ahok yang ini merupakan reaksi ataupun respon dari permintaan warga Pinangsia Jakarta Barat yang menurut Ahok ini tidak dapat dikabulkan, yang tadi disampaikan oleh warga Jakarta Barat tersebut karena rusun ataupun tempat relokasi mereka jauh dari tempat mereka tempat tinggal saat ini. Dan menurut Ahok ini sudah dilakukan upaya secara maksimal dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk memberikan dan juga mempedulikan hak-hak warga yang digusur, dan secara tegas kembali kami sampaikan bahwa Ahok tidak akan mengabulkan permintaan dari warga Pinangsia Jakarta Barat yang meminta lahan di kawasan Jakarta Barat tersebut. Carlos. Iya, Andika, itu soal warga Pinangsia Jakarta Barat yang datang hari ini ke Balai Kota. Lalu untuk informasi lainnya, apakah ada keterangan resmi Andika dari Gubernur Ahok terkait PRJ yang dilakukan di Senayan? Tadi kami sempat menyampaikan pertanyaan kepada Basuki Cahayapurnama mengenai bagaimana evaluasi dan pelaksanaan dari PRJ Senayan. Namun ia enggan memberikan pernyataan ataupun komentar
terkait dengan penyelenggaraan PRJ di Senayan Jakarta Selatan tersebut, dan Ahok ini mengarahkan dan sebaiknya ia mengatakan kepada rekan wartawan di Balai Kota Jakarta ini pertanyaan tersebut harusnya disampaikan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful, yang sebelumnya juga sempat dikabarkan dan ada di sejumlah media massa ini ada sedikit masalah komunikasi terkait dengan penyelenggaraan PRJ Senayan yang menurut Ahok, Wakil Gubernur DKI tersebut tidak menyampaikan penyelenggaraan dan proses dan perkembangan PRJ Senayan kepada Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI. Dan tadi di kesempatan sebelumnya kami sempat juga bertemu dan mewawancarai Wakil Gubernur DKI tersebut yang ia menyampaikan sudah bertemu dan membicarakan hal ini mengenai PRJ di Senayan Jakarta Selatan tersebut dan sudah selesai. Ia mengaku, namun Ahok juga menyampaikan ini masih diperlukan evaluasi dan belum ada evaluasi sejauh ini mengenai PRJ Senayan yang ada di Jakarta Selatan ini. Dan seperti diketahui juga bahwa PRJ Jakarta Selatan yang ada di Senayan ini masih sepi dari pengunjung yang belum banyak datang ke kawasan ini. Dan tentu ini masih diperlukan seperti apa evaluasi nanti yang akan dilakukan setelah acara ini selesai dilaksanakan. Sementara demikian kami kembalikan ke studio, Carlos. Ada dua hal. Pertama, kunjungan warga Pinang Sia di mana mereka meminta untuk pindah tetapi tidak dipenuhi oleh Gubernur Ahok. Dan kemudian soal PRJ Senayan, Ahok mengatakan agar wartawan bertanya langsung ke Wakil Gubernur Jarod. Terima kasih Andika atas laporan Anda. Reporter Andika Perdana dan juru kamera Gerald Dwi Tama melaporkan langsung dari Balai Kota, Jakarta. Pemirsa, sejumlah organisasi masyarakat kembali menggelar unjuk rasa menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Yang masa berunjuk rasa dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke gedung DPRD DKI. Sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta GMJ berdemo menolak kepemimpinan Ahok. Masa GMJ melakukan long march dari Bundaran HI menuju gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat. GMJ sendiri sebelumnya disebut telah membagi-bagikan selebaran yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menolak Ahok. Ormas yang berunjuk rasa menilai mantan Bupati Belitung Timur itu arogan dan kerap mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan. Diharapkan untuk merapat. Bagi peserta aksi diharapkan untuk merapat ke mobil komando. Peserta aksi untuk merapat mendekat ke Kembali di Lunch Talk membahas kejadian penjualan rumah dapat memperistri sang penjual rumahnya. Di segmen ini kita sudah ada penelpon, kita akan sapa Ibu Vivi dari Tebet. Silakan Ibu Vivi bila ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan. Mau nanya aja sih. Kayaknya kalau menurut aku itu masuk akal nggak sih, beneran nggak sih itu rumah di Malang itu kondisinya memang benar-benar dapat istri beli rumah gitu. Oke, baik. Ya, Ibu Vivi, pertanyaannya tadi sudah kita verifikasi langsung ke Ibu Indira Astarisa langsung dari Malang, Jawa Timur lewat sambungan telepon di 2 segmen sebelumnya. Memang beliau membenarkan bahwa prioritas menjual rumahnya dan apabila cocok dengan yang baru berniat bisa jadi suaminya, begitu Ibu Vivi. Ya, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Saya akan kembali ke Mbak Oriza nih. Tadi kita sedang membahas konsekuensi logis dari sejumlah sosok dan profiling sosok-sosok ini ketika mereka mengutarakan minatnya. Let's face it, mungkin mereka sebenarnya nggak butuh rumah. Tapi yang menjadi hook dari iklan tersebut adalah kesempatan memperistri. Mbak Indira Astarisa ini yang kita ketahui mantan model dan memampang fotonya di situ ya memang cantik jelita seperti itu. Jadi bagaimana dia harus menyikapinya nih Mbak? Kita bicara dari dua sisi. Kalau dari sisi si penjual rumah gitu ya, si calon pembeli juga mungkin bisa memberikan suatu asumsi mungkin gitu ya bahwa kalau ada beberapa kepentingan sekaligus yang disampaikan lalu ingin untuk diselesaikan sekaligus,
bisa jadi melatar belakangi seseorang tersebut mungkin frustasi, mungkin exhausted, lelah mental dan sebagainya. Gitu. Itu yang harus diwaspadai, asumsi, ya kan. Bagi si penjual rumah terhadap si calon pembeli juga hati-hati. Tadi yang seperti sudah disampaikan sama Mbak Amanda, bisa jadi mungkin niatnya tidak tulus untuk memperistri juga, tetapi ada motif-motif lain yang kalau kita bicara secara psikologi ada 1000 motif yang bisa melatar belakangi perilaku seseorang loh gitu. Sesederhana misalnya kenapa saya pakai baju biru, sesederhana kenapa Mbak Amanda pakai baju pink, itu ada 1000 alasan. Jadi apalagi sudah terbaca semacam ini gitu, bahwa kemungkinan ada frustasi mungkin ya, udah pengen cepet-cepet mungkin ya, takutnya tidak bisa berpikir secara jernih, baik si penjual maupun si pembeli gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ini bukankah berarti membuat lelaki yang ingin membeli ini bisa menambahkan motivasi dia untuk mengatakan bisa bahwa negatif ya, begitu. Gitu maksudnya. Itu yang harus diwaspadai gitu. Belum tentu negatif ya. Bisa negatif. Karena kan laki-laki juga cukup rasional. Kalau dia mau beristri itu, saya kira tidak, kecuali pelacur ya. Tapi pada umumnya laki-laki yang mau kawin itu tentu dia mempertimbangkan. Sama halnya perempuan, dia sekarang ini dia mencari orang-orang yang terbaik. Tadi seperti bibit, bobot dan bebet itu sendiri. Laki-laki juga demikian. Jadi dia juga melihat, sebab ini jodoh ini sebenarnya adalah suatu ikatan yang luhur yang untuk sepanjang masa. Dan itu sangat agung. Ini kita berasumsikan kalau laki-lakinya beneran mau memperistri, yang sedang kita perhitungkan tadi kalau disinilah yang saya katakan itu pentingnya ada check and recheck. Tadi itu kalau kita memegang nilai-nilai lama itu harus kita mencek siapa bibit orang ini. Kemudian lingkungan, bebetnya itu lingkungannya bagaimana. Gitu. Mungkin yang membuat masyarakat sanksi adalah Ibu Indira ini kan satu individu. Bagaimana dia akan melakukan background check seperti dia kan itu. punya saudara, dia punya saudara. Tapi itu tidak apa? terjadi ya pada sebelumnya ya Mbak Wina yang akhirnya tidak jadi menikah. Saya kira kena tipu. Saya kira saya memberi apresiasi pada Mbak Wina. Kenapa? Ketika sudah mau jadi, mau bertemu, kemudian dia lihat ini siapa bebetnya ini. Ternyata dia punya istri yang nggak jadi deh kalau begitu. Jadi saya kira perempuan itu juga harus semakin rasional, harus memprotek dirinya. Karena sungguhnya kalau dia tidak memprotek dirinya dengan bisa dia sendiri atau menggunakan orang lain atau keluarga dan sebagainya, yang akhirnya dia korban kan Pak. Tapi itu cukup membuktikan bahwa ada laki-laki yang ternyata motifnya nggak baik gitu awalnya. Awalnya dia mengaku tidak sudah available, tapi ternyata terakhir baru ketahuan. Dan ini mengkonfirmasi kekhawatiran sesi keamanan dari hal ini ya. Satu, kalau bobot tadi itu yang dari Lampung itu calon suaminya Wina kan oke. Kemudian juga bibit oke. Yang nggak oke itu adalah bebet. Bebet itu apa? Lingkungan ya. Ternyata di lingkungan itu ada istri dia. Berarti kan niatannya juga udah nggak baik dong. Karena udah punya istri kok masih ngeliat iklan-iklan kayak gitu. Laki-laki itu pada hakikatnya, pada dasarnya laki-laki itu bukan monogami, dia poligami. Dia kepingin 1-2 gitu. Waduh, nanti Mbak Indira kita tahan dulu ya. Dan yang bahaya sih Mbak Indira ini kan nggak bisa menyaring. Laki-laki ini motifnya poligami atau monogami mana tahu ya kan. Baik, kita akan sapa nih, sudah ada penelpon berikutnya ya. Ada Ibu Narsi ya dari Bekasi. Selamat siang Ibu Narsi. Halo, iya selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ya bahasannya mengenai beli rumah bonus pemilik. Yang saya tahu sudah ada 2 wanita yang mengiklankan rumah bonus dirinya sendiri ya, dari Sleman dan dari Malang. Saya pikir apakah ini memang tren masa kini sehingga wanita yang sejatinya dipilih, kenapa justru seperti komoditi ya yang ditawar-tawarkan seperti itu? Apakah memang sudah ada pergeseran nilai sosial atau nilai budaya serta adat ketimuran kita, atau ini hanya justru hanya sekedar ikut-ikutan cari sensasi, atau memang akibat dari himpitan ekonomi? Mohon penjelasannya kalau dilihat dari sisi sosiologi dan dari sisi psikologi, fenomena apa ini ya?
Oke, baik. Terima kasih Ibu Gunarsi dari Memang Bekasi. ini yang sedang kita coba formulasikan dari tadi ya. Ada apa sih ini sebetulnya? Kalau tadi dari perspektif psikologi Mbak Riza sudah mengemukakan ini hanya orang-orang yang ekstrovert yang bisa berlaku seperti ini dan ada unsur konformitas, kecenderungan seperti itu. Dan kalau motivasinya tadi sudah disampaikan sama Ibu tadi, itu udah benar semua kok. Apakah untuk narsis, apakah untuk mengeksploitasi diri supaya lebih mohon maaf laku, supaya motif ekonomi semuanya benar kok. Benar kok Bu. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun si Pak Musin tadi sudah mengatakan dari perspektif sosiologi, ini ada pergeseran nilai, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena toh di kota-kota memang sudah urban dan tidak ada niat jahat di balik niatan kedua wanita ini dalam melakukan hal tersebut. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk menghakimi juga. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada perempuan yang merasa ini kok objectifying women ya, kejadian ini seperti komoditas saja, dijajakan seperti itu. Bagaimana seharusnya Mbak Indira dan dalam hal ini Mbak Wati, saya akan tanyakan ke Mbak Riza, menyikapi prejudis seperti itu, walaupun kita ketahui bukan itu niatnya. Jadi intinya kembali lagi sekedar diingatkan tadi bicara mengenai perspektif dan persepsi. Satu, jadi kalau udah seperti ini kondisinya, paling tidak gini, kalau psikolog mengamati, satu, tidak membahayakan diri sendiri. Itu dulu yang dipegang. Mau ngapain, yang penting tidak membahayakan diri sendiri. Yang kedua, tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga adalah sesuai dengan norma sosial dan tuntutan masyarakat. Itu aja dulu yang dipegang. Intinya itu. Jadi maksudnya, melakukan sesuatu tidak membahayakan diri sendiri. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Mungkin nanti ada calon pembeli lain, calon pembeli yang ternyata punya istri, istrinya jadi terganggu karena istrinya juga mungkin pejabat atau orang terkenal, malah jadi berdampak. Itu yang kita harus pikirkan. Dan yang ketiga, yang tadi saya bilang bahwa fenomena semacam ini atau kejadian-kejadian semacam ini harus dipertimbangkan juga bahwa ini nanti bisa membuat orang lain juga meniru-niru loh. Ini kemudian selanjutnya karena sebetulnya pemirsa TV juga tidak semuanya high educated kan, gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Karena kita juga bagaimanapun kita pribadi masing-masing harus mempunyai tuntutan sosial untuk bisa memberi contoh pada orang di sekitar kita juga, gitu. Itu yang bagaimana kemudian Mbak Indira ini bisa menilai ya orang yang datang ke dia ini benar-benar niatnya tulus sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak. Nah, tersebar itu jadi milik siapa saja kok. Baik. Dan itu juga artinya yaitu berbagai kemungkinan entah positif entah negatif, itu yang harus makanya disaring tadi. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk.